Ketika kerja keras dan peluh keringat dituding sebagai hasil dari sekutu kegelapan, akankah kebenaran hukum siap berbicara untuk membersihkan nama baik? Ya, belakangan ini jagat hiburan mendadak diguncang isu miring yang super sensitif. Benarkah mantan personel Cherrybelle Sarwenda nekat mendatangi tempat-tempat sakral seperti Gunung Kawi demi melakukan ritual pesugihan dan pelancar rezeki? Lantas, rahasia apa yang sebenarnya dibongkar oleh pesulap merah terkait pengakuan mengejutkan seorang kuncen Gunung Kawi? Benarkah klaim sepihak sang juru kunci hanyalah salah paham massal setelah melihat aktivitas profesional Sarwenda bersama Jordi Onsu dalam produksi Kakak Beradik Podcast beberapa tahun silam? Sanggupkah gertakan kuasa hukum Sarwenda membungkam oknum-oknum yang sengaja melakukan framing jahat demi mendulang penonton lewat jalur clickbait? Namun di tengah pusaran isu pesugihan yang menggelinding panas, mengapa aura kebahagiaan justru terpancar jelas dari raut wajah Sarwenda? Benarkah getaran cinta yang mereka pupuk kian mereka setelah Sarwenda kedapatan menggandeng mesra sosok pria tampan Giorgio Antonio? Sejauh mana kedekatan Gio yang kini blak-blakan mengaku sudah menyayangi anak-anak Sarwenda hingga dengan setia mendampinginya ke acara ulang tahun dan berbaur dengan para sahabat? Dan rahasia besar apakah yang tersimpan di balik target masa depan yang masih mereka rahasiakan rapat-rapat dari hadapan publik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sarwenda baru-baru ini berhasil mencuri perhatian publik lewat unggahan mengejutkan di akun media sosial pribadinya. Setelah sempat diterpa isu miring dan dituding netizen melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi, mantan personel Cherrybelle ini memilih memberikan jawaban berkelas sekaligus menohok. Melalui sebuah postingan foto yang memperlihatkan dirinya tengah berada di luar negeri, Sarwenda mengklarifikasi bahwa keberadaannya di tempat-tempat bernuansa mistis belakangan ini murni karena tuntutan pekerjaan untuk syuting konten horor. Tak main-main, ia bahkan menceritakan betapa ekstrim dan berbahayanya proses syuting yang harus ia jalani di Serbia demi menyuguhkan tontonan yang menarik. Sambil menyisipkan nada sindiran untuk para penyebar hoaks, ia pun mempertanyakan apakah di luar negeri juga mengenal konsep pesugihan seperti yang dituduhkan kepadanya. Beginilah ungkapan jujur sekaligus curahan hati Sarwenda di media sosialnya. Kebetulan ini juga disuruh syuting horor ke Serbia. Rasanya seperti nyawa nggak ada harganya, bahaya luar biasa. Apakah di luar negeri juga ada pesugihan? Tulis Sarwenda. Kekesalan Sarwenda tampaknya sudah mencapai puncaknya. Selain meluruskan isu miring, ibu 3 anak ini juga blak-blakan mempertanyakan mengapa namanya kerap dijadikan alat clickbait oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab demi mendulang penonton atau kebutuhan konten semata. Merasa lelah terus-menerus dikaitkan dengan narasi negatif yang tak berdasar, Sarwenda sempat menumpahkan keheranannya melalui tulisan di media sosial. Namaku clickbait banget ya, sampai nggak berhenti-henti dipakai. Oke lah, berarti aku, tulis Sarwenda. Enggan larut dalam drama yang merugikan reputasinya, ia pun langsung mengambil langkah bijak dengan mengajak para pengikutnya atau followersnya di media sosial untuk lebih cerdas dalam memilah informasi. Ia meminta publik fokus pada hal-hal positif yang sudah terbukti kebenarannya. Bahas yang bagus-bagus dan fakta aja yuk, pinta Sarwenda.
Sebelum klarifikasi tersebut mencuat, isu ini sempat memanas setelah pesulap merah atau Marcel Radival ikut memberikan tanggapan kepada awak media. Pria yang dikenal kerap membongkar trik-trik perdukunan ini membenarkan adanya desas-desus mengenai keterkaitan nama Sarwenda dengan wilayah tersebut berdasarkan cerita yang ia dengar langsung. Pesulap merah menceritakan pengalamannya saat sempat berlibur ke Gunung Kawi. Kala itu, ia bertemu dengan seorang kuncen atau juru kunci setempat yang secara blak-blakan membeberkan sederet nama selebritas hingga politisi papan atas yang diklaim pernah datang untuk melakukan ritual tertentu. Meski mendengar langsung penuturan dari sang kuncen, pesulap merah dengan tegas mengaku tidak langsung mempercayai mentah-mentah semua ucapan tersebut. Menurut analisanya, para artis atau figur publik yang mendatangi lokasi mistis seperti itu biasanya terbagi dua. Ada yang murni melakukan proses syuting komersial, dan ada pula yang memang berniat melakukan ritual personal. Ternyata kuncinya berbicara seperti itu bukan hanya kali ini aja, udah lama. Nama-nama yang disebutin itu di video-video teman-teman saya yang meminta wawancarai kuncinya juga. Ini dia juga menyebutkan nama-nama yang sama juga. Jadi udah disebutkan jauh-jauh hari lah gitu sama si kuncen ini. Nah, kuncennya penasaran juga siapa-siapa aja sih orang-orang yang pernah percaya dengan hal semacam itu. Kita kan penasaran, ada nggak yang pernah kesini? Gitu, siapa-siapa aja disebutin lah sama si kuncennya. Politikus siapa aja disebutin juga. Biasanya kalau mau pemilihan banyak tuh. Lebih lanjut, pesulap merah membeberkan klaim kuncen Gunung Kawi yang menyebut kedatangan Sarwenda bertujuan meminta kelancaran kerja dan ekonomi. Menariknya, sang kuncen justru menjawab bahwa hasilnya tetap kembali pada nasib masing-masing. Mendengar hal itu, pesulap merah melontarkan kritik logis. Menurutnya, ucapan kuncen tersebut sama saja dengan konsep agama. Segala sesuatu kembali pada takdir Tuhan dan usaha manusia. Sebagai bukti, ia mencontohkan para pedagang di sekitar Gunung Kawi yang setiap hari ikut ritual, namun kondisinya tetap biasa saja, tidak mendadak kaya raya. Pada akhirnya, pesulap merah menduga kuat bahwa Sarwenda ke sana murni untuk kebutuhan syuting adegan ritual. Namun aktivitas profesional tersebut disalahartikan oleh warga atau kuncen setempat sebagai ritual pesugihan yang asli. Saya kan deket sama Ruben Onsu juga. Kalau ke Sarwendanya nggak terlalu deket. Pengen sih klarifikasi beneran gitu. Saya ragu, kemungkinan apa jangan-jangan ini dia datang ke sana memang syuting doang dan memang di syutingnya itu ada adegan gitu kali mungkin. Terus disalahartikan. Saya nanya detail kan ke kuncennya. Saya sempat nggak percaya juga. Terus saya nanya per detail, ini artis-artis ini datang ke sini cuma liburan doang atau ritual? Ya syuting berikut menjalankan ritual gitu. Kata mereka gitu. Kata kuncinya nggak tahu benar atau enggak. Makanya karena itu informasi yang penting. Kalau memang enggak, ya harus diklarifikasi lah. Harus dibantah karena bahaya banget. Kalau sampai itu nggak ketahuan publik dan dia umumin di dalam-dalam doang. Setiap ada yang pengunjung, ini yang kesini artis pernah ini. Politikus pernah ini gitu. Tuh buktinya sukses kan. Nanti banyak orang yang kecewa, banyak orang yang terpeleset percaya terhadap itu, nanti bahayanya. Bukan Sarwenda doang yang disebut ya, banyak sama si kuncennya. Iya, banyak artis-artis, cuma artis-artis dulu itu gitu. Iya gitu. Saya kurang kenal juga ya artis-artis dulu tuh soalnya. Nah, tujuannya ya katanya untuk ngalap berkah, untuk bisa memperlancar pekerjaan, ekonomi dan semacamnya. Kalau menurut perkataan kuncennya, saya juga ya karena saya tipikal yang nggak percaya ya. Buktinya kuncennya sendiri bilang nasib-nasiban. Jadi kalau nasib-nasiban ya udah sama aja, kita semua juga nasib-nasiban, nggak kesana nggak gimana juga. Nah, yang membuat saya yakin ritual pesugihan itu ya sama seperti kita kepercayaan agama lainnya, doa di tempat ibadah kita masing-masing. Itu ketika saya kesana kan banyak warung-warung makan tuh di pinggirannya. Itu buktinya kagak kaya-kaya. Tetap aja warung makan bertahun-tahun. Terus iya harusnya itu yang terang-terangan di depan ya kan. Saya nanya kok ini warung-warung ini pada ngejalanin ritual. Ngejalanin juga, nanti dia ngasih sajian-sajian juga. Oh. Tapi
bangunannya kagak ada mewah-mewah. Terus juga iya harusnya udah KFC kalah tuh. Iya, McDonald kalah harusnya tuh. Ya, nah, terus juga saya ngelihat di sana banyak penjual-penjual bunga-bunga kan di pinggirannya kan. Ya, penjual bunga ini harusnya udah punya toko bunga misalnya. Iya, internasional gitu. Mungkin jualannya di situ gitu kan. Tapi ya, namanya rezeki itu Allah udah takdirkan. Jadi tugas kita sebagai manusia ya minta sama Tuhan kita masing-masing. Sama Allah Azza wa Jalla minta semaksimal mungkin, sepercaya mungkin, bukan dengan menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan agama yang kamu jalani. Kecuali ya agama kamu kejawen ya boleh itu. Dituding ikut pesugihan Gunung Kawi, lantas seperti apa? Pihak Sarwenda akhirnya angkat bicara dan siap seret penyebar hoaks pesugihan ke jalur hukum jika terbukti ada unsur kesengajaan. Dan seperti apa pula fakta sebenarnya di balik kamera yang kini dipelintir publik. Mirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, tak tinggal diam melihat isu pesugihan ini makin liar menggelinding. Sarwenda melalui kuasa hukumnya langsung memberikan jawaban tegas untuk membersihkan namanya. Sang kuasa hukum membenarkan bahwa kliennya memang pernah mendatangi area pegunungan, namun bukan Gunung Kawi untuk melakukan ritual, melainkan ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Kunjungan tersebut terjadi sekitar tahun 2021 hingga 2022 lalu dan murni untuk keperluan syuting konten horor komersial. Salah satunya adalah podcast Kakak Beradik Podcast bersama adik iparnya Jordi Onsu. Pihak hukum menegaskan bahwa aktivitas di sana sepenuhnya adalah produksi kreatif dunia hiburan, bukan hal-hal mistis personal. Pada era-era COVID lah, kira-kira 2021 mungkin ya pada saat itu ya, 2021-2022. Ya sebenarnya kan podcast ini bagaimana dibuat sedemikian rupa untuk hiburan semata, sama lah dengan acara-acara horor pada umumnya begitu ya, mengambil set di benar-benar di Gunung Kawinya dan apalagi yang tadi saya tunjukkan begitu ya, ada gapuranya begitu, yaitu untuk membangun suatu set yang sakral begitu. Jadi bahwa harus pesugihan langsung saya rasa tidak. Menanggapi isu yang kian melebar, kuasa hukum Sarwenda, Kris Samsiu, angkat bicara dan melontarkan dugaan kuat bahwa berita mengenai pesugihan ini sengaja dibuat sebagai bentuk framing negatif untuk menjatuhkan nama baik kliennya. Pihaknya tidak akan tinggal diam dan menegaskan bahwa jika dalang di balik penyebaran isu miring ini terbukti memenuhi unsur pidana, mereka siap mengambil langkah hukum yang tegas. Lebih lanjut, Kris Samsiu juga membeberkan prinsip hidup yang selama ini dipegang teguh oleh mantan istri Ruben Onsu tersebut. Ia menyatakan bahwa Sarwenda adalah sosok wanita mandiri yang hanya percaya pada kerja keras, keringat sendiri, dan doa, bukan pada hal-hal mistis seperti pesugihan untuk meraih kesuksesan. Terkait kuncian ini yang tidak clear, karena memang di situ kan ramai ya, itu satu tempat yang bisa saya bilang cukup terbuka begitu di alam begitu kan, dan apalagi di sana ada katanya ada 5 tempat ibadah begitu dan ada publik juga di situ, ada orang umum yang mungkin asal bicara bisa jadi ya kita menduga-duga nih ya, mungkin asal bicara dia melihat oh ada artis di situ, mungkin dia sedang apa begitu kan. Tapi bisa juga seperti yang tadi Bang Kris sampaikan, apakah ada niat jahat di balik pemberitaan yang viral ini? Nah, ini yang kita coba selidiki, jangan sampai ke arah situ gitu ya. Jadi sederhananya bahwa kalau menemukan klien kami satu kali saja di Gunung Kawi, artinya kan bukan pesugihan. Pesugihan itu kan akan berulang, dia datang lagi, dia minta lagi, dia datang lagi. Artinya kalau memang cuma satu kali kan clear lah, itu memang sebuah event di mana ada syuting podcast ya. Jadi nggak usah lagi kita
perpanjang. Cuman yang mau kita perpanjang nanti adalah bagaimana video ini bisa viral, apakah menyudutkan klien kami apa enggak, itu yang lagi kita pelajari. Kami akan teliti itu. Bagaimana suatu pemberitaan seperti ini bisa menjadi viral dan menyudutkan dugaan kami menyudutkan klien kami begitu ya. Di sisi lain, ketika awak media mendalami pertanyaan mengenai apakah ada ritual sungguhan yang terjadi di lokasi, Kris Samsiu mencoba meluruskan persepsi publik dengan menggambarkan situasi real di lapangan. Ia membeberkan bagaimana atmosfer dan suasana mencekam yang sengaja dibangun saat Sarwenda menjalani syuting podcast horor tersebut. Tempat yang dipilih cenderung gelap, dipenuhi properti pendukung yang kental dengan nuansa magis, serta aura lokasi yang secara alami sudah terasa sunyi dan menegangkan. Keseluruhan set tersebut murni dibuat untuk menghidupkan jalannya cerita podcast, sehingga sangat wajar jika orang awam yang melihat dari jauh menyangka ada ritual sungguhan yang sedang berlangsung. Masih kami pelajari, jadi memang apa yang disampaikan di lapangan oleh warga setempat begitu ya, atau bisa dibilang kuncen disebutnya, lalu kepada PM menceritakan apa yang terjadi, disebut nama si A, disebut nama si B, ada politikus, ada artis begitu ya. Ya kami rasa itu suatu penyampaian yang cukup asal, tidak dengan fakta yang sebenarnya. Mungkin ya untuk mendatangkan ramai di situ begitu ya. Ya asumsi kami itu cuma sekedar penyampaian kosong belaka lah. Tapi bagaimana suatu penyampaian yang kosong ini bisa menjadi tiba-tiba besar, viral? Ya kembali lagi, karena ini bicara terkait dengan klien kami. Ini yang makanya kita sampaikan bahwa kita akan coba teliti dulu, ada maksud terselubung apa di balik ini. Atau memang ini murni penyampaian berita apa adanya yang memang kebetulan viral begitu ya. Namanya podcast itu kan penentuannya kan bukan cuma dari klien kami ya, ada tim kan. Tim kreatifnya. Tim kreatifnya kan ada. Jadi yang namanya artis ini kan dia mengikuti tim kreatifnya di mana. Jadi bukan hanya keputusan satu orang dari klien kami gitu. Jadi ya dia mengikuti aja. Jadi diajak memang. Ya diajak. Dan mau. Ya kalau namanya sudah manajemen kan dia harus ikutin. Yang penting dia tidak masuk ke dalam apa yang terjadi di sana kan gitu. Ya nggak profesional kalau dia menolak apa yang sudah diputuskan sama tim. Selanjutnya seperti apa hempas isu miring pesugihan, Sarwenda justru kedapatan makin lengket dan saling jatuh cinta dengan Giorgio Antonio? Benarkah ada target rahasia yang masih mereka sembunyikan dari publik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah isu mistis, asmara Sarwenda justru sedang hangat bersama pengusaha muda Giorgio Antonio, seorang pengusaha muda. Saat ditanya awak media, Sarwenda tidak mengelak dan hanya tersenyum manis sambil meminta doa terbaik untuk masa depan mereka. Gio mengungkapkan bahwa saat ini fokus mereka adalah saling memahami karakter demi memperkuat fondasi hubungan. Keseriusan Gio pun terbukti dari kesediaannya meluangkan waktu menemani Sarwenda ke pesta ulang tahun teman anaknya, sekaligus membaur dengan lingkaran pertemanan sang kekasih. Lebih jauh, Gio mengaku sudah sangat menyayangi anak-anak Sarwenda dan bersyukur kehadirannya diterima dengan baik. Meski mengisyaratkan sudah memiliki target untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, Gio menegaskan bahwa rencana masa depan tersebut saat ini masih menjadi rahasia mereka berdua. Oh iya, sangat nyaman Kak. Ya pasti lebih nyaman lah gitu. Jadi segala sesuatu tidak dilalui sendiri, ada yang nemenin gitu. Jadi lebih happy, terus ada teman sharingnya juga, dan ada partner yang bisa mengerti satu sama lain dan saling support satu sama lain, ya pasti lebih happy. Ya menurut aku kalau dalam hubungan itu yang paling penting itu komunikasi gitu loh. Kalau misalnya kita ngobrolnya aja nggak nyambung kan mau gimana gitu kan. Kalau namanya pasangan yang dibutuhkan itu kan teman hidup ya. Teman hidup ya kita kan ngobrol gitu. Kalau misalnya ngobrolnya nggak nyambung ya gimana gitu. Jadi ya menurut aku komunikasi paling penting, dan
ya cocok komunikasinya gitu. Yang namanya kadang yang satu lagi jadi api, yang satu jadi air gitu lah. Aduh. Kamu yang ditanya sayang. Maksudnya gini, ya mungkin bawaan happy, jadi kan kalau misalnya auranya happy, pastinya akan terlihat lebih bahagia, dan semoga aura happy itu bisa ketika orang lain ngelihat orang lain. Kami belum Lumayan sih, lumayan memahami saling each other kan setiap hari kan maksudnya ngobrol, jadi ya saling mengenal each other gitu ya. Jadi juga ada perbedaan apa juga kita sama-sama juga udah menyesuaikan sama-sama sih. Pasti sayang ya, kan emang deket, sering ketemu juga sama anak-anak, jadi ya mereka juga sama aku juga lumayan deket ya. Jadi happy sih, happy. gitu, dan terbukti anak-anak juga sekarang happy banget gitu, dan mereka juga ya kita sama-sama happy lah. Ya doain aja apapun yang terbaik, didoain gitu. Lagian kan papi aku juga belum setahun kan gitu. Jadi kalau misalnya menurut adat Chinese ya kita menghormati ada Chinese juga, dan yang pastinya ya apapun yang baik ya didoain aja deh. Aduh, masih lama. Nanti aja itu. Aduh, temanya hari ini kan sesuai ini kayak ada arminya, jadi aku pakai warna hijau, dan kebetulan Opa tadi kan habis launching series ya kan, perdana, jadi dia udah selesai, dia nyusulin gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.